berjalan minggu ini nih, Rum. Minggu ini kita ada retreat online sampai minggu depan. Mulainya minggu lalu dari hari Rabu ya. Tapi tahun depan akan ada retreat onsite mulai Jawa Timur tanggal 17 sampai 19 Februari. Kemudian Jawa Tengah 24 sampai 26 di Solo. Februari juga. Iya, jadi onsite sudah mulai kita tahun depan pada bulan awal. Tapi pelayanan onsite kita sudah sejak pertengahan tahun ya mungkin ya kita mulai. Ya, kita terus berdoa ya, semoga di tahun depan kondisi mendukung dan tetap stabil kondisinya sehingga dimungkinkan retreat secara onsite buat Moment of Unity. Karena pastinya ada begitu banyak yang rindu untuk bisa tadi gitu ya, bertemu secara langsung, belajar secara langsung bersama dengan Moment of Unity. Oke. Semoga semuanya bisa terkendali. Ini sudah mulai direncanakan dan harapannya sih bisa juga buat Anda yang mulai mendaftar mulai dari sekarang boleh ya, biar slotnya tetap kebagian. Karena pasti terbatas juga ya Pak ya. Iya, betul. Sudah Surabaya sudah 20 pasang, tinggal 20 pasang. Jawa Tengah sudah 10 pasang. Tinggal 30 pasang. Nah tuh, antusiasmenya pasti akan lebih gitu ya, karena memang setelah berapa tahun berarti ya? 2 tahun ya Pak ya? Nggak 2 ada. tahun lebih ya? Hampir 2 tahun setengah lebih ya, Ningrum ya? Dari Maret kok. Kalau sama tahun besok berarti hampir 3 tahun Pak. Hampir 3 tahun, betul. Betul ya. Ya sementara yang kita lakukan, kita melengkapi gereja dan hamba Tuhan dengan seminar-seminar Ningrum. Jadi seminar 3 sesi, seminar 2 sesi, atau KKR 1 malam, gitu paling gitu yang baru kita lakukan ya hari-hari ini ya. Ya artinya tetap bergerak ya buat keluarga-keluarga di Indonesia. Kalau ya, untuk Pak, jiwa-jiwa pasti kita bergerak terus. Iya. Oke, menyenangkan kalau ngobrol seperti ini dan tema kita hari ini adalah Rumahku Surgaku. Iya, bagus ya Ringrum ya. Temanya ya. Iya, tapi ada yang ngomong gitu ya, pernah gitu ya. Ini sebetulnya bedanya tipis. Rumah jadi surga atau rumah jadi neraka? Iya, gitu. iya. Saya ingat ini lah, Edwin Wiskul berkata bahwa kalau engkau ingin merasakan surga atau neraka, menikahlah. Menikah itu bisa merasakan surga atau neraka nih, Rum. Tinggal kamu mau buat rumah tanggamu seperti surga atau neraka. Keputusannya tergantung kita. Oke. Ya pastinya kalau orang pengennya tetap jadi surga gitu ya. Iya, oleh sebab itu kita rindu membagikan kepada seluruh pemirsa Kudus Family ya, Kudus FM, pendengar, Pak, supaya sungguh-sungguh surga itu mereka rasakan, karena memang harusnya kita ini merasakan surga di dalam kehidupan rumah tangga kita itu. Ya, saya jadi ingat Pak, selama pandemi itu kan sempat gitu ya beberapa kali kita bahas dengan beberapa pasangan gitu ya, kita cerita bahwa selama pandemi itu kan lebih sering ketemu, karena kan lebih sering di rumah gitu ya. Terus malah justru ternyata selama pandemi saya justru merasakan, oh ternyata begini tuh kalau ketemu setiap hari terus menerus kayak gitu. Itu artinya kan selama ini mungkin terabaikan dengan misalnya nih aktivitas dari pagi sampai sore ketemunya udah malam gitu kan, mungkin udah capek, udah ya udahlah gitu ya. Tapi ternyata ketika ada begitu banyak waktu untuk berinteraksi, bukan surga yang didapat, justru rasanya kayak kok nggak enak ya gitu ya. Terus kemudian ada rasa seperti itu. Ini menurut Pak Freddy gimana nih Pak? Ya karena memang kita ini dua pribadi yang berbeda. Ya, kalau kita menyadari itu, sebetulnya kita ini saling melengkapi, Bro. Kalau sebetulnya kita ini di MOU kan diajarkan, biarpun kita berbeda, tapi kita ini saling melengkapi. Kalau kita tidak menyadari kita berbeda, dan kita memaksakan kehendak kita, menuntut, maka betul yang terjadi neraka. Tapi kalau kita menyadari bahwa sebetulnya dalam keluarga itu ada pilihan untuk kita membuat rumah tangga kita ini surga atau neraka, gitu ya. Jadi kehidupan kita bagaimana itu tergantung dari kita semua. Jadi kalau saya sih milih surga ya. Jadi
tindakan kita, ucapan kita, harus kita milih hal-hal yang mengandung kerajaan Allah. Dan sebetulnya itu bukan hal yang sulit kalau kita mau belajar. Ya, jadi kalau rumah tangga itu kan, kalau sekolah aja ada belajar. Dalam rumah tangga sebetulnya ada pembelajarannya. Dan kalau kita tidak belajar, kita dapatnya dari mana? Dari orang tua. Padahal belum tentu orang tua kita benar. Bahkan banyak kali orang tua kita salah dalam menjalin komunikasi dengan pasangan. Kalau bertengkar minggat, gitu ya. Kalau bertengkar diem-dieman. Nah, ini kan sesuatu yang harus kita suami istri sadari, itu dari pola keluarga. Dan kita harus berubah, kita menciptakan pola baru dalam keluarga kita, supaya keluarga kita jadi baik dan menyenangkan Tuhan. Ya. Lalu bagaimana Pak mewujudkan rumahku surgaku ini? Karena semua orang kalau ditanyain mau contoh sederhana lah, anak kecil aja ditanyain mau masuk surga apa mau masuk neraka, pasti semua pilihannya surga gitu ya. Apalagi ya sudah dewasa gitu, apalagi merasakan di dunia ini ya pasti semuanya pilihnya rumah itu jadi surga. Bagaimana cara mewujudkan ini? Yang pertama sih yang perlu kita tahu bahwa jadikan rumah kita sebagai rumah Tuhan. Jadikan rumah kita, Ningrum punya rumah sebagai rumah Tuhan. Bagaimana toh rumah Tuhan itu? Rumah Tuhan itu sesuatu yang indah gitu ya. Rumah Tuhan itu sesuatu yang baik. Di situ ada saling mengasihi. Di situ ada saling mendoakan. Di situ tidak ada kata-kata kotor dalam rumah Tuhan. Nah, kita ini sebetulnya kan firman Tuhan katakan tubuhmu itu adalah bait Allah. 1 Korintus 3:16, 1 Korintus 6 ayat 19. Nah, kalau kita tidak menjadikan rumah kita sebagai rumah Tuhan, maka kita bisa salah loh, Ningrum. Ya, kadang kita biasa di luar di gereja. Kalau di gereja kita biasa berbuat baik, perhatian terhadap orang. Kalau ketemu orang bisa ramah, bisa salam-salaman gitu ya. Bahkan cipika-cipiki di gereja kelihatannya itu indah lah. Kita bisa saling mengasihi, berkata yang baik. Tapi seringkali yang terjadi di rumah tangga kita tidak ada seperti apa yang kita lakukan di gereja. Seringkali kita justru menunjukkan sikap-sikap kita yang tidak benar terhadap keluarga kita. Di rumah. Perlakuannya tidak benar gitu ya. Kalau di gereja bisa saling mengasihi, tapi kalau di rumah mungkin tadi berkata-kata kotor terhadap pasangan, terhadap anak-anak, bertengkar, tuntutan demi tuntutan itu terjadi. Padahal di gereja tidak mungkin terjadi. Yang diharapkan apa yang kita lakukan di luar di gereja itu juga kita lakukan di rumah tangga kita, Ningrum. Dan itu yang seringkali terjadi. Kenapa hubungan suami istri tidak baik, terjadi pertengkaran karena ini yang dilakukan di rumah. Jadi yang dilakukan di luar dan di rumah itu berbeda. Kadang kita mendikotomikan antara rumah kita dengan rumah Tuhan. Sehingga yang terjadi, kalau di gereja, sebelum ke gereja aku harus rapi. Sebelum ke gereja aku harus menata rambutku. Harus pakai topeng loh kita di gereja. Kita ini kalau di gereja nanti ketemu orang harus senyum, gitu ya. Nanti kalau enggak nanti ditegur loh sama Bapak Gembala, ditegur loh sama Tuhan Yesus. Tapi kalau di rumah enggak apa-apa, kita wajar melakukan itu. Jadi kan rumah namanya, pertengkaran. Nah ini dengan mendikotomikan itu kita salah. Kenapa? Jelas firman Tuhan katakan dalam Mazmur 128 ayat 1-6. Sebetulnya ini berkat-berkat yang Tuhan nyatakan di dalam keluarga kalau kita menjadikan rumah kita sebagai rumahnya Tuhan. Ya, rumah Tuhan itu artinya apa? Di situ Tuhan itu berkarya. Di situ Tuhan itu menyatakan kuasanya. Di situ Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Ya, di Mazmur 128 ayat 1 sampai yang ke-8 demikian firman. Iya, 6. Ke-6 demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu.
Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Amin. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, berarti cucumu, damai sejahtera ala Israel. Jadi berkat yang kita terima ketika kita menjadikan rumah kita sebagai rumah Tuhan, Ningrum, yang pertama yaitu berbahagia dan baik keadaan kita. Firman Tuhan katakan, berbahagialah dan baik keadaanmu. Apa? Sehat, damai, dan banyak berkat. Dan kedua, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur, sumber sukacita. Bojone dewi, istri kita ini menjadi sukacita. Rumah tangga ketika ada istri, ada mama, ada ibu, ada bunda, wah rasanya sukacita itu yang terjadi. Sukacita di dalam keluarga kita. Anak-anak kita seperti tunas pohon zaitun, memiliki masa depan yang gilang gemilang, seperti tunas yang sedang tumbuh. Bahkan laki-laki atau suami diberkati Tuhan. Apanya? Pekerjaannya diberkati Tuhan, pelayanannya diberkati Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan, tidak ada perselingkuhan, tidak ada percabulan, karena hidupnya dipenuhi dengan kasih Tuhan. Amin. Kalau rumah kita menjadi rumah Tuhan, suami-suami berpikir kalau dia melihat pornografi, suami-suami berpikir anak-anak kalau dia mau melenceng ke kanan ke kiri. Kenapa? Banyak orang mendikotomikannya. Beda antara rumah dan gereja. Dan ini yang salah. Ya, hal ini yang pertama Ningrum, kami rindukan ya, seluruh teman-teman ya, pendengar Good News FM dimanapun kau berada, jangan mendikotomikan antara rumahmu dan rumah Tuhan. Kalau kau membedakan, maka yang terjadi ora popo nek gelut, nek ribut, nek bertengkar, nek ngonomah. Lama-lama jadi gede masalahnya, ya toh? Masalahnya jadi besar dan tambah besar dan tambah besar. Dan ujung-ujungnya perpisahan. Ya, Bapak Ibu tahu sendiri kami melayani di keluarga. Banyak enggak di masalah itu, sangat banyak. Kalau sudah kedarung, tahu kedarung ya? Kalau sudah masalahnya sangat lebar, sangat berat, hatiku sakit, sakitku di sini, sudah sakitnya di sini, dalam lagi Pak Freddy. Wah, enggak ada pengampunan lagi Pak Freddy, enggak ada lagi. Seumur hidup aku enggak mau mengampuni. Wah, ini sudah berat. Ya kadang-kadang kita ini sudah sampai di titik yang sangat berat. Baru Pak Freddy, Bu Yunike, bantu kami, tolong kami. Loh, kami bisa membantu, tapi kami bukan Tuhan. Yang bisa menolong mereka kalau pulih siapa? Ya mereka sendiri. Yang pertama yaitu, ya kami kalau cerita gini, Ningrum Tenang Keluarga itu excited. Inginnya itu ceritanya banyak. Tapi kan waktu kita terbatas ya. Jadi yang pertama tadi, jadikan rumah kita sebagai rumah Tuhan. Ya, yang kedua Ningrum, kita mengundang hadirat Tuhan dalam rumah kita. Jadi kita perlu ada penyembahan dalam rumah kita, mengundang hadirat Tuhan. Ketika hadirat Tuhan kita undang dalam rumah tangga kita, kami percaya ada damai sejahtera. Berkat dicurahkan, kerukunan turun dalam keluarga kita, Ningrum. Kita mau baca di 2 Samuel 6 ayat 9 sampai yang ke-11. 2 Samuel 6 ayat 9 sampai 11. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan ini dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpan dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan
memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Dan Tuhan memberkati rumah Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ini penting Bapak Ibu. Ketika hadirat Tuhan, tabut Allah ada di dalam rumah kita, maka kita yang percaya akan Dia, maka kita yang ada di dalam kasih-Nya. Firman Tuhan katakan Obed-Edom dan rumah. Firman Tuhan katakan rumah dan seisi rumah Obed-Edom dan seisi rumahnya diberkati Tuhan. Siapa yang ingin diberkati Tuhan? Kalau kita bilang siapa yang berkati, setiap kita angkat tangan, gitu. Bahkan kalau boleh angkat kaki sekalian, gitu ya. Kenapa? Kita rindu diberkati Tuhan. Kalau berkat Tuhan, tolong aku Tuhan. God is good for me. Not for you, not for me aja, not for me, gitu ya. Jadi kadang-kadang yang terjadi, kita pinginnya berkat Tuhan itu untuk saya dan saya dan saya. Tapi yang terjadi, kita tidak meletakkan, kita tidak mengundang tabut Allah ada di dalam rumah tangga kita. Tabut Allah itu lambang hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ketika tabut Allah itu ada di dalam rumah tangga kita, maka yang terjadi rumah tangga kita akan diberkati Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam 2 Samuel 6 tadi, saudara, firman Tuhan katakan, mengapa terjadi masalah seperti itu? Saudara bisa lihat sebelumnya, waktu itu tabut Allah itu dirampas kembali dari Filistin oleh Daud. Dan firman Tuhan katakan, ketika mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta, dan mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit, Usa dan Ahyu mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyu berjalan di depan tabut Allah. Usa di samping, Ahyu di depan. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan seracap. Dikatakan ketika mereka sampai di tempat pengirikan Nahon, Usa menggulurkan tangannya kepada tabut Allah, lalu memegangnya. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu di sana, karena kata saudaranya, ia mati di dekat tabut Allah. Daud menjadi marah dan takut karena Tuhan menyambar Usa. Usa mau nolong, tidak bisa. Harusnya memang tabut Allah itu tabut yang suci. Di dalam perjanjian lama, disambar Usa menikmati. Firman Tuhan katakan Daud menjadi takut. Dan Bapak Ibu yang terkasih, tabut Allah akhirnya tidak jadi dibawa ke kerajaan Daud kembali. Daud takut. Dia dibawa, firman Tuhan katakan, Daud 9, dia menjadi takut kepada Tuhan. Kemudian dia memindahkan tabut Allah ke tempat. Daud tidak mau memindahkan tabut Allah itu ke tempatnya. Menyimpang. Jadi harusnya membawanya ke dalam firman Tuhan ke tempatnya kota Daud, di City of Daud, ya, tapi menyimpang ke Gad, yaitu ke Obed-Edom. Dan kalau hadirat Tuhan di rumah orang percaya, rumah orang yang suka menyembah Tuhan, di situ rumah tangga diberkati Tuhan. Di situ rumah tangga mengalami kasih Tuhan. Kalau diberkati Tuhan, menurut saya, berarti pekerjaannya diberkati Tuhan, Ingrum. Dia kerja apapun, diberkati Tuhan. Kondisi pandemik yang susah, tetap diberkati Tuhan. Bahkan kalau dia punya ternak, bahasa saya, zamannya dulu bahasa ternak, ternaknya juga bermultiplikasi. Bahkan coro-coronya mungkin tikus-tikusnya juga ikut bermultiplikasi gitu ya. Diberkati Tuhan semuanya. Ya ini intermezzo aja. Tapi yang penting rumahnya diberkati Tuhan. Anak-anaknya diberkati Tuhan. Bahkan cucunya diberkati Tuhan. Dan kalau saudara melihat itu, hari itulah terjadi peristiwa yang luar biasa bagi keluarga Obed-Edom ini. Kalau saudara lihat Obed-Edom ini ditulis 14-16 kali di Alkitab. Dan begitu dia menerima tabut Allah, dia merasakan hadirat Tuhan, dia terus berjalan maju. Akhirnya Obed-Edom bukan hanya menjadi penjaga pintu gerbang,
dia menjadi penyanyi di istana. Ternyata Obed-Edom ini adalah anak Yedutun. Ya, kalau saudara tahu penyanyi-penyanyi Daud selain Asaf, satunya Yedutun. Obed-Edom ini ternyata salah satu anaknya, saudara. Dan sekali lagi, mari bapak-bapak, terutama ya ibu-ibu, dimanapun kau berada, dan anak-anak, mari undang hadiratnya. Mazmur 22:4 berkata bahwa dia bertahta di atas puji-pujian. Saudara ketika menyembah dia, maka dia hadir. Dia menjamah saudara. Bapak Ibu, ini langkah-langkah untuk engkau mengalami berkat Tuhan. Apa berat, Pak? Lakukan saja. Maka engkau tidak akan merasakan berat. Ketika mulai suami istri menyembah Tuhan, di situ hadirat Tuhan dinyatakan. Ya, kita mau jadikan rumah kita menjadi altar Tuhan. Yes, altar doa bagi Tuhan, di mana hati kita dipenuhi hati yang kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Sebagai seorang suami, mari ajak keluargamu datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangga kita. Karena